Assalamualaikum pemirsa media YouTube Duta Bangsa TV. Inilah kondisi jalan bypass Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu yang berlubang dan semakin parah serta tidak adanya penerangan saat malam hari. Jalan yang dibangun pada tahun 2002 merupakan tanah hibah dari perusahaan BUMN PT PN3 Kebun Aik Nabara, hibah dari masyarakat yang terdampak lahannya untuk pembangunan jalan, serta hibah dari perusahaan perkebunan SIPEP. Jalan ini merupakan jalan penghubung serta jalan alternatif yang menghubungkan 5 kecamatan, Pangkatan, Bilahilir, Panai Hulu, Panai Tengah, dan Panai Hilir. Jalan alternatif ini menghubungkan para pelintas dari arah Negeri Lama menuju Kota Rantau Prapat, yang merupakan jalan transportasi publik untuk mengangkut berbagai jenis komoditi ataupun hasil produksi. Juga jalan transportasi bagi kendaraan besar seperti mobil Puso atau mobil CPO. Diketahui bahwa pernah adanya kunjungan reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang membahas status jalan tersebut. Hingga saat ini belum ada kejelasan. Belum adanya perbaikan atau peningkatan jalan, ditambah status jalan yang masih belum jelas, sehingga keadaan untuk saat ini kurang dari perhatian pemerintah. Dengan adanya laporan ini diharapkan pemerintah bisa menetapkan status jalan bypass Desa Sidorukun agar kedepannya lebih baik lagi dan lebih jelas lagi untuk kenyamanan warga yang melintas di jalan tersebut. Saya Putri Zilda Azhari Harahap dari Aik Nabara melaporkan. Terima kasih. Iya, Saya dari apa? dari Ada Duta Bangsa. dari Duta Bangsa. Oke. Ada sedikit menyampaikan keluhan ada warga 5 kecamatan yang sampai hari ini katakan tidak ada pihak yang bertanggung jawab. Iya, apa soalan apa itu? Persoalannya jalan bebas
yang dulu dapatkan itu adalah lahan-lahan hibah yang dikeluarkan Radio PTP 3 Pak, Radio PTP 3. Kemudian masyarakat berserta dengan salah satu perusahaan PMA. Jadi sampai hari ini belum ada yang menjadi tanggung jawab. Maksudnya PD ya, untuk membuat satu anggarannya Pak. Seandainya kalau Bapak jadi gubernur Pak, apakah ini bisa terlaksana Pak? Yang menghubungkan jalan bebas dari apa ini Pak, Bila Hulu ini jalannya Bang? jauh, sekitar 4 kilo Pak. 4 kilo jalannya punya itu jalan hibah. Dari dulu dibangun dengan anggaran hibah waktu zaman Bupati Kabupaten Labuan Batu Raya. Oh, dibangun pada saat itu. Labuan Batu Raya belum ada pemekaran. Oleh tahun 2020. Iya, oleh pemerintah daerah. Ya, sampai hari ini tidak pernah ada perawatan dan malah semua habis lampu Jawanya daerah itu daerah rawan. Ini keluhan dan kemudian komunitas penghubungan itu 4 kecamatan Pak. Jadi saya kalau terpilih kira-kira bagaimana Pak? Ya pokoknya semua infrastruktur untuk kegiatan masyarakat, kegiatan ekonomi, untuk menunjang perekonomian itu kan harus terbangun. Bukan hanya titik-titik seperti itu, tapi seluruh infrastruktur. Ya itu. Makasih banyak. Oke Bang, Bang. Silakan Bu, perkenalkan bahwasanya nama siapa, kapasitasnya sebagai di MPJL sebagai apa. Kami mau bertanya banyak tentang masalahnya adanya jalan hibah ini yang tadinya ada hibah dari BUMN PTPN 3, HGU-nya yang diambil, yang melepaskan, dan lahannya masyarakat dan juga ada perusahaan PMA di sana yang membebaskan lahan HGU-nya untuk dibuat jalan alternatif, jalan bebas di kita ini. Bagus. Ya, saya nama saya Sutini, di MPJL Masyarakat Peduli Jalan Labuhan di Bila Hulu Pangkatan. Saya dipercaya sebagai ketua karena saya sebagai korban langsung dengan adanya jalan bypass ini. Nah, kalau dicerita dari awal kenapa saya peduli, ya memang karena saya korbannya langsung. Berawal dari pembangunan jalan ini, dulu dijanjikan akan ada ganti rugi dalam bentuk sertifikat. Itu kemarin sudah 90% karena saya sudah memegang nama-nama bakal yang akan diberi sertifikat oleh pemerintah. Tapi itu waktu disampaikan di dalam forum itu ada ketua Bapeda dan seorang wakil bupati, masa itu katanya karena istilahnya bagi rotinya nggak pas makanya gagal. Nah, berjalan seiring waktu itu kemarin sudah kita sampaikan juga ya dalam media, rapat-rapat desa, dalam musrenbang desa sampai ke kabupaten, bahkan sampai ke provinsi. Itu waktu musrenbang kabupaten itu kemarin terjadi kebingungan kami sebagai masyarakat karena tidak jelas. Ini ibarat anak tak berayah oma, bupati kah, provinsi kah yang punya program, itu nggak jelas. Jadi saya sebagai masyarakat korban langsung sudah ngomong langsung dengan yang namanya Pak Heri, masa itu dia Kadis PU. Sampai sekarang dia sudah asisten. Itu kemarin saya sampai ngomong langsung di musrenbang itu, kalau memang harus pasang badan saya siap. Percayakanlah Bu sama kami katanya. Oke, kami percayakan. Beriring dalam waktu juga sampai beberapa reses anggota DPR kabupaten, dan yang paling menyedihkan ada reses dari provinsi, anggota Dewan Provinsi Bapak Edi Susanto kalau nggak salah itu namanya. Dari partai apa? Dari Partai Hanura kalau nggak salah ya. Maaf saya nggak hafal persis. Nah, itu dinyatakan waktu dia pada waktu itu datang tahun 2021 kalau nggak salah, dinyatakan 2023 akan dilaksanakan, akan dikerjakanlah program perbaikan jalan ini. Namun sampai sekarang tidak ada tanda-tanda. Bahkan kemarin kami melihat videonya di YouTube, ada seorang anggota dewan yang menyatakan
ini akan dilanjutkan sampai ke provinsi. Pak Ponimin kalau nggak salah masa itu, saya lihat betul YouTube-nya. Tapi sampai saat ini juga nggak ada kabar. Jadi kami sebagai masyarakat berharap pihak yang berkepentingan, karena saya lihat pejabat Kabupaten Labuan Batu ini setiap harinya lewat sini. Kenapa sih? Apa kalau lewat dia tertidur gitu loh. Nah, kami merasakan kalau hujan itu jalannya ya becek. Saya sendiri pernah terjatuh di lumpur itu, dan anak sekolah sering terjatuh, dan mama yang mau mengantarkan anaknya sekolah, yang sekolah Keranto juga terjatuh. Nah, kalau musim hujan, kalau musim panas, abunya nggak ketulungan. Nah, saya sendiri sampai 2 kali masuk rumah sakit. Salah satu sebabnya ya karena abu yang saya hirup setiap hari. Jadi itu juga waktu ada anggota dewan yang reses saya sampaikan. Saya cuman merasa geli aja, diketawai. Karena saya sampaikan memang nyata kan, saya memang masuk rumah sakit salah satu penyebabnya karena debu itu gitu loh. Tapi saya tetap positif thinking, mungkin anggaran yang bahasa mereka anggaran belum cukup, masa iya setiap tahun nggak cukup-cukup juga. Nah, kami berharap kemarin setelah pemilihan DPRD kabupaten sampai provinsi bahkan pusat, dan ini akan ada pilkada, kami sebagai masyarakat, saya lah pribadi paling tidak berharap dilihatlah jalan ini, karena ini jalan kenapa dibangun kalau nggak diperhatikan, sama persis kayak anak yang tak berayah oma. Itu jadi, harapan saya. Saya mau kembali bertanya dengan Ibu Ketua MPJS. Tahun berapa mulai bertempat tinggal di sini? 2003. 2003 Ibu udah di sini. Selama 2003 sampai sekarang 2024 ini. 2024. Ya, 2024 ini. Apakah pernah ini diadakan bahwasanya jalan hibah ini yang didapatkan dari BUMN, perusahaan PT PN 3, berikut lahan masyarakat yang dihibahkan kepada pemerintah, juga ada perusahaan PMA Kebun Pangkatan yang menghibahkan. Menurut Ibu, pernahkah ini dirawat? Maksudnya diadakan, ada anggaran turun yang khusus dari pemerintah tingkat 2, tingkat 1 maupun pusat, yang untuk bahwasanya yang saat sekarang ini badan jalannya sudah terkupas, yang Ibu katakanlah bahwasanya yang merasakan Ibu kalau menghirup ini apanya di musim panas, Abu. Kalau saya lihat dan saya rasakan itu secara khusus anggaran yang dari kabupaten maupun provinsi bahkan pusat itu sama sekali belum ada. Hanya saja sekali waktu pada waktu camatnya Pak Hoirudin Nasution, dia punya inisiatif ada di Sertu, rata memang rata, tapi ya abunya lumayan juga. Tapi setelah itu hujan juga berkepanjangan, ya apalagi melembek lagi tuh jalan, dan parah bahkan sampai dalam gitu. Jadi Bu, ini kan dulu waktu masih licinnya jalan ini bagus. Menurut Ibu di sini rame, dilintasi oleh truk, mobil, orang-orang pengguna jalan. Ya, saya melihat beruntung betul masa itu jalan ini dibangun. Karena apa? Karena jadi jalan alternatif betul, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan yang berangkutan termasuk sawit dan kayu melewati jalan ini. Nah, kami sih sempat berprasangka jalan ini rusak, salah satu penyebabnya itu mobil yang bawa muatan yang berlebihan itu yang melewati, apalagi di musim hujan, itu yang membuat tanah itu menjadi aspalnya hancur lah gitu. Nah, itulah yang terjadi. Jadi dulu pernah Ibu ingat bahwasanya lampu jalan itu ada sampai di mana itu lampu jalan ada, mulai dari Jalinsum mau masuk ke jalan bebas ini, Bu? Ya, saya ingat persis karena pada waktu itu saya juga mengikuti Musrenbang Kabupaten
ada 3 kali kalau nggak salah saya menyuarakan supaya diadakan lampu jalan di jalan bypass ini, ujung dan pangkal lah yang paling utama karena dia itu kebun. Nah itu kemarin sudah disahuti, tapi memang ya nggak tahu entah memang masyarakat yang mental maling, masa habis tidak tersisa lampu jalan itu. Sampai yang saya herannya yang di Dusun 2 sana, termasuk di depan rumah pun habis tidak tersisa. Oh, di desa Sedurukun ini, Bu? Iya. Oh. Jadi yang herannya begitu jalan rusak, lampu jalan pun tak ada, jadi sunyi jalan ini karena rawan begal. Termasuk salah satu korban kemarin yang dibegal, supir truk, dia diikat, mulutnya dibingkam, dia dibuang di sawitan itu. Dan dia minta bantuan ke rumah kami sekitar menjelang subuh kalau nggak salah waktu itu. Dalam keadaan kakinya berikat lakban, dia minta pertolongan dan pada waktu itu ada yang datang bertelepon ke polisi, terus mereka hilang tak kemana, nggak tahu lah dibawa kemana si korban begal ini tadi. Nah perempuan, anak gadis juga banyak yang dibegal di jalan-jalan itu karena ya itu tadi, kalau jalan rusak kan harusnya pelan. Di saat pelan itu mungkin mereka mendekat, sangat rawan memang. Jadi apa kira-kira himbauan Ibu kepada katakan pihak yang berkompeten dalam hal ini ya tentang jalan maupun masalah kerawanan tadi supaya pengguna jalan ini tadi merasa nyaman? Ya kalau saya sih sebagai penduduk setempat sangat berharap kepada pejabat yang berwenang lah dalam hal ini, pemerintah melalui dinas PU-nya baik kabupaten sampai provinsi bahkan pusat, karena kami tidak tahu kemana lagi kami berharap, hanya kepada Allah kami berdoa, tapi pejabat juga tentunya yang berbuat kan begitu, karena kalau jalan ini diperbaiki itu sangat membantu para pengguna jalan. Terus apalagi kira-kira yang Ibu mau sampaikan di dalam keluhan yang lain, ada lagi? Ya selain perbaikan jalan ini kami juga berharap dari segi keamanan ada lagi lah lampu jalan itu. Nah kami kemarin sampai dengan canda-canda, saya ingat persis waktu datang anggota dewan yang reses, kalau nggak diperbaiki jalan, kami portal jalan ini, saya yang jaga palangnya, sampai saya bilang gitu. Janganlah Bu, kata yang datang gitu. Ya tapi kami diperhatikan lah, saya sampai begitu juga lah, namanya kalau istilah orang berpantun, kita berkata lah istilahnya apa yang mau kita pakai kata-katanya supaya itu mengena di hati gitu. Jadi terima kasih atas waktu kepada kami yang menjalankan tugas jurnalis dari media YouTube TV, atas apa yang disampaikan kepada kami yang kami telah dapatkan dari Ibu. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Ya kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang punya perhatian dalam masalah ini, karena ya kalau apa yang kita alami, istilahnya kita posting di media, kita buat tulisan kayak berita itu pun selama ini kayaknya udah kenyang lah istilahnya. Jadi berharap ke depan kita nggak usah cerita mundur karena alasan-alasan yang nggak bisa kita kaji lagi. Kami berharap ke depan pejabat baik kabupaten, provinsi dan pusat punya perhatian untuk jalan ini. Itu adalah harapan kami. Apa cukup hanya perhatian aja, nggak disegerakan 2004 ini Bu? Harapan saya tadi pilkada ini bupati, gubernur nah, punya perhatian lah untuk jalan ini. Apa Ibu tahu bahwasanya jalan ini sekarang statusnya tidak jelas siapa yang bisa mengeluarkan anggaran untuk kemarin? Ya, itulah kemarin berawal dari kebingungan saya sebagai masyarakat karena disampaikan jalan ini katanya statusnya program kabupaten atau provinsi. Itu saya sempat putus asa dengan dibentuknya MPJL ini. Saya punya harapan
bagaimana penyampaiannya MPJL ini bisa kita ajak yuk, karena saya tidak sendiri pastinya kan gitu. Jadi kami tutuplah ya. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang Ibu berikan. Ya, kami minta wawancara dengan Ibu sudah menjelaskan kepada kami. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada yang kami sampaikan kurang mengena gitu ya Bu ya. Aman.